Renungan Minggu Biasa ke-18, 3 Agustus 2025. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bacaan pertama dari Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2, bab 2 ayat 21 sampai 23. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 5, ayat 9 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudariku terkasih, siapa yang tidak ingin kaya dan bahagia atau memiliki banyak harta dan pendidikan tinggi? Saya kira semua orang termasuk kita menginginkan hal ini. Tuhan juga tidak melarang kita untuk memiliki semua keinginan ini. Namun bila semua itu sudah dicapai, apa manfaatnya atau nilai gunanya? Apakah hanya untuk bermegah diri ataukah juga untuk memuliakan Tuhan dan pelayanan kepada sesama? Saudara-saudariku, Yesus membaca tanda-tanda ini dalam hidup manusia dan sering salah diartikan atau dipraktikkan. Maka ia memberikan peringatan bagi orang banyak dan para murid akan nilai dan makna dari kekayaan dalam hidup manusia. Harus diakui bahwa harta milik sering menjadi sumber konflik. Contoh yang nyata disentil oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini adalah sengketa warisan antar keluarga. Keinginan menguasai tinggi namun lemah atau bahkan sulit untuk berbagi. Pihak yang merasa dirugikan akan mencari bantuan keadilan, bantuan hukum dari berbagai pihak, dan terakhir mengharapkan bantuan dari Tuhan. Saudara-saudariku, Tuhan memang membela orang yang lemah, orang yang haknya dilanggar. Ia bertindak sesuai dengan perbuatan atau setimpal dengan perbuatan manusia. Tuhan selalu bijak dan adil. Penyelesaian hukum oleh manusia betapapun penting, namun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah itu sampai ke akarnya. Karena itu, berhadapan dengan soal yang diajukan oleh dua bersaudara itu kepada Yesus, Yesus menunjukkan akar terdalam dari sengketa itu, yaitu ketamakan, kerakusan. Manusia yang rakus, manusia yang tamak, cenderung mengumpulkan harta milik yang berlebihan hanya untuk dirinya, tanpa peduli dengan orang lain. Contohnya, pejabat di tempat yang basah akan memperkaya diri dengan sikap KKN atau monopoli, atau mereka yang berpakaian halus dan hidupnya mewah tanpa peduli menutup mata dan hati akan nasib orang-orang yang melarat. Mereka tidak hanya kaya tetapi bebal hati dan miskin bagi orang lain, miskin di hadapan Allah. Harus diingat bahwa mimpi orang kaya yang hanya ingat diri akan berakhir dalam kekecewaan. Yesus tegas mengatakan mereka adalah orang bodoh, lupa akan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, yang berhak memberi dan mengambil kembali hidupnya di saat yang tidak disangka atau dikuasainya. Di saat itulah orang kaya harus meninggalkan kekayaannya kepada orang lain di luar kendalinya sendiri. Di saat itu pula ia diminta pertanggungjawabannya. Orang kaya yang hanya ingat diri dan lupa akan Tuhan tidak akan memperoleh hidup yang sejati, hidup yang kekal. Ia tidak kaya di hadapan Tuhan, ia malah mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, untuk itu apa yang perlu kita buat untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup sejati? Hidup sejati atau hidup bahagia dalam kerajaan surga akan diperoleh kalau orang memakai harta miliknya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu demi kemuliaan Tuhan dan demi kepedulian, kepekaan untuk membantu sesama yang membutuhkan, sesama yang berkekurangan. Itulah makna kekayaan hidup manusia.
Untuk itu, marilah kita ciptakan hati dan hidup yang semakin bijak, ikhlas dan tulus, rendah hati dan siap untuk berbagi, tidak terjerat oleh ketamakan, kerakusan. Tuhan tidak akan memperkaya gerejanya dengan orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus. Ia memperkaya gerejanya dengan orang-orang yang rela berkorban dan mau membantu. Karena itu marilah kita terus menghidupi sabda Yesus ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Ia tidak kaya di hadapan Allah.